di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Seperti Tuhan yang mempersatukan kita, dan Tuhan juga memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita boleh datang beribadah pagi ini di rumah Tuhan. Baiklah, setiap kita mari kita bersyukur kepada Tuhan, datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersatu, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk kita datang beribadah kepada-Nya.
memuji Tuhan di tempat ini. Kami mau memperkenalkan setiap ruangan di tempat ini bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja, bahwa Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Biar setiap tembok ini boleh mendengar, setiap orang yang mendengar suara kami dari tempat ini boleh menjadi mengerti bahwa di tempat ini ada Tuhan yang berbesar, yang telah merawat hidup kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah memberi kami kesempatan kedua untuk kami boleh bernafas memuliakan nama-Mu. Dan perkenanan-Mu hadir sepanjang pagi ini, sehingga kami boleh merasakan bersama dengan para malaikat kami memuji Tuhan pagi ini. Berkati umat-Mu yang hadir, biarlah kami boleh menikmati fellowship bersama keluarga di dalam Tuhan Yesus pagi ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap memuji Engkau yang terbaik. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu? Haleluya. Kita mau memberikan ucapan selamat datang, shalom kepada teman-teman saudara kita di depan kita, di belakang kita. Mari
Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mau berkata pada hari ini, prosesmu itu adalah hal yang terindah dari Tuhan. Karena titik terendahmu itu adalah akan menjadi cerita terbaikmu. Karena di situ engkau akan melihat tangan Tuhan menolongmu. Karena di situ engkau akan melihat kasih Tuhan masih melekat dengan engkau. Karena itu, kalau hari ini sedang melewati proses yang tidak enak dan menyakitkan, bersyukurlah, itu akan menjadi cerita terbaikmu untuk menjadi saksinya Tuhan. Titik
campur tangan Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kami Tuhan. Kami melihat cara-Mu menolong kami, tidak pernah kami pikirkan teramat ajaib Tuhan. Dan Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Walaupun setiap musim yang berbeda kami harus lewati, tetapi setiap musim itu Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Biar perkenanan-Mu Tuhan pagi ini yang akan memampukan kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu, kehendak-Mu, perintah-Mu melalui firman Tuhan yang mau kami dengar pagi ini. Biar kami boleh mengerti firman-Mu yang dapat menjadi bekal perjalanan kami dalam segala musim hidup ini Tuhan. Kami tahu Tuhan akan memampukan kami menghadapi segala perkara. Terima kasih Tuhan buat proses yang setiap kami hadapi, kami jalani bersama dengan Tuhan indah pada waktunya. Berapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mari katakan amin. Shalom. 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 Selamat pagi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan untuk apa? Untuk bisa menikmati hidup hari ini dan mungkin hari esok. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara hari ini itu kita mengakui bahwa kita pasti akan melewati masalah demi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sabar sebentar. Ketemu masalahnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Maka kita akan mengalami keselamatan dari segala kesulitan, kesusahan, kesesakan dan kesukaran kehidupan kita. Siapa hari-hari ini yang tidak mengalami yang gundah gulana, tidak mengalami yang namanya pikiran yang kalut, tidak mengalami yang namanya kadang-kadang khawatir, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi? Ya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara merenungkan Mazmur pasal 34. Ya. Nanti kita terkhusus ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu
pun yang baik. Sekali lagi saya mau bacakan bagian terakhir, ya. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu mungkin tidak tahu kalau sebenarnya istri saya itu sedang sakit. Ya, sudah 1 minggu, ya, sudah 1 minggu kurang lebih. Tapi dia belajar untuk berjalan di dalam imannya, bagaimana tetap bisa mulai, makanya didampingi 2 singa. Tolong katanya. Berapa singernya? 2 loh. Oh ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu artinya apa? Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, kepada orang yang tidak kuat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka hari ini saya mengajak saudara selamat dari semua masalah, ya, from all his troubles. Benar gak? Ya, selamat dari semua masalahmu. Ada hari ini yang tidak punya masalah sama sekali? Ada? Halo? Ya, apa yang menjadi problem dalam kehidupan kita, saudaraku? Lagu yang terakhir tadi, tak terbatas, ya, kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak saudara, orang yang tertindas ini berseru. Bayangkan saudara, orang yang tertindas. Orang yang tertindas itu tidak enak. Orang yang tertindas itu tersiksa. Orang yang tertindas itu tertekan. Orang yang tertindas itu mengalami kesakitan. Orang yang tertindas itu mengalami kesesakan. Hatinya pilu. Bahkan terkadang kalau tertindasnya terlalu dalam, dia menangis tanpa bisa mengeluarkan air mata. Makanya orang yang tertindas ini berseru, ia berteriak, ia berdoa, dan Tuhan mendengar. Katakan Tuhan mendengar. Apapun masalah kita. Amin. Ya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya, ya. Tuhan itu menyelamatkan orang yang tertindas, orang yang menderita ini, orang yang susah ini, ya, menyelamatkan dia dari segala kesusahannya. Percaya kalau Tuhan sanggup menyelamatkan apa yang menjadi kesusahan. Kesusahan kita itu enggak 1, enggak 2, banyak saudaraku. Ada yang susah bangun, ada yang susah berdiri, ya. Ketika tidur mau bangun dari tidur beranjak, kadang-kadang kakinya kram, enggak bisa, merasa sakit, sakit di lutut, sakit di dengkul, ya, sakit di boyok. Iya kan? Boyok kan. Nah, ketika kita mampu berseru, Tuhan beri kekuatan, Tuhan mendengar, ya, ia menyelamatkan, ia meluputkan dari segala kesesakannya, dari segala kesusahannya, dari segala kesulitannya, dari segala penderitaannya, ya, selamat from all his troubles. Troubles. Ya, kepikiran. Ya, hanya orang yang percaya diri, ya, walaupun nanti ditertawakan, tetap aja percaya. Supaya apa? Bisa tahu kesalahannya di mana, ya. Makanya selamat dari semua masalahmu, selamat dari segala kesulitanmu, kesusahanmu, kesesakanmu, penderitaanmu. Saudaraku, berserulah kepada Tuhan, ya. Berdoalah kepada, berteriaklah kepada Tuhan. Nah, selamat dari setiap masalah. Yang pertama,
Yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan baik-baik ayat ini. Bagaimana cara Tuhan itu menolong kehidupan kita? Tuhan itu menempatkan para malaikatnya di sekeliling, bahkan dikatakan berkemah. Kalau berkemah itu 1, 2 atau banyak? Pernah lihat kalau kemah sendirian? Hah? Rombongan. Loh, kalau artinya rombongan, betapa Tuhan memperhatikan orang-orang susah, orang-orang yang sedang dalam kesulitan, yang mau berseru kepadanya. Dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Dia itu dijagai para malaikat Tuhan, berkemah. Bahkan kalau bahasa sininya apa ya? Keroyokan. Apa maksud bahasanya? Gak tahu ya. Rame-rame menjagai, rame-rame, ya kan? Hah? Regudukan. Gerudukan kalau Jawa Timur. Ya benar. Gerudukan ya. Iya kan? Nah, saudaraku, bersama orang susah yang takut akan Tuhan, ketika ia berdoa berseru berteriak kepada Tuhan, Tuhan meluputkan, menyelamatkan dari setiap masalahnya. Dan di sini Tuhan menempatkan, menaruh, menyuruh, memerintahkan para malaikatnya berkemah, mengelilingi kehidupan orang-orang yang takut akan Dia. Bayangkan saudaraku, kalau kita dikasih jaga oleh banyak penjaga, kira-kira aman atau tidak aman? Ayam. Ya, dijaga para malaikat Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa banyak Tuhan itu. Ini membuktikan ketika kita yang sedang dalam kesusahan, gundah gulana, khawatir, ya, aduh, gitu kan, Tuhan selamatkan. Pertolongan Tuhan melewati satu musim demi musim yang lain, dan Tuhan menjagai kita. Dan di sini dikatakan kecaplah dan lihatlah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin saya mendengar penjelasan kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Ya, seringkali Bapak Ibu, orang itu baru percaya kalau sudah melihat, ya kan? Tapi ada pepatah peribahasa yang mengatakan jangan melihat dari covernya. Ya, terkadang packagingnya nggak mitayani itu apa? Nggak meyakinkan, bahkan cenderung menjijikan. Bapak Ibu pernah membayangkan nggak ketika kita makan namanya ceker bebek? Dulu ada 2008. Saya pertama kali ke Purwokerto di Bebek Slamet, itu masih ada prasmanan sayur-sayurannya, dan di situ ada salah satu menu kaki bebek yang masih segar. Loh iya, hitam. Loh iya loh. Packagingnya tidak meyakinkan, packagingnya, penampilannya itu tidak menarik dan justru ya,
penglihatan kita dominan di situ. Tapi saudaraku, ketika saya memesannya, belum pernah, yang tidaknya belum pernah makan gorengan kaki bebek. Kalau kaki ayam, ceker ya. Tapi kadang-kadang kalau masih ada kukunya itu, ya ampun, ya. Nah, saudaraku, ketika saya memesan baru mencicipi kaki yang pertama, ternyata kaki bebek yang hitam, kelam, tidak meyakinkan. Ketika saya makan, wow, ya, enak katanya ya. Tapi sekarang sudah nggak ada, saudaraku. Nggak ada yang peduli dengan kaki bebek itu, ya. Mungkin nggak ada penggemarnya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali kita itu percaya setelah melihat, betul? Coba rame-rame, ya kan? Para petani ketika cabai mahal, ya, ketika cabai mahal di situ, wah, ada 1-2 orang petani panen raya cabai langsung bisa beli mobil baru. Rame-rame satu desa, satu kampung pada nanam cabai. Begitu juga yang tanam melon. Ketika satu petani melon berhasil, rame-rame tanam melon. Begitu juga yang petani jeruk. Ya, wow, keren. Panen raya, ya kan? Untung besar. Ngikut yang lain rame-rame. Apa yang terjadi ketika sudah rame-rame? Harga turun, harga anjlok, pasokan full over, ya kan? Maka yang terjadi harga jatuh. Itu hukum ekonomi, saudara. Dan pada akhirnya mengeluh. Aduh, ternyata nggak menguntungkan, modalnya sudah besar. Begitu juga yang jualan teh desa. Ya kan? Pertama kali viral di Purwokerto, teh desa. Ramai sepanjang jalan tuh ada 1, 2, 3, 4 teh desa. Kenapa nggak teh kota? Hah? Apa bedanya? Wong isinya sama. Iya kan? Sekarang kau ada kemana? Akhirnya satu persatu rontok. Pedagang apa yang eksis dari zaman ke zaman? Gorengan. Penggemar gorengan. Yang kedua, bensin jelas. Yang ketiga, beras, ya. Yang keempat, tahu bulat. Musim corona, pandemi berjalan terus, yang tetap jualan tahu bulat 500 digoreng dadakan. Coba perhatikan yang jualan di masa-masa pandemi, yang berani jualan keliling siapa? Tahu bulat. Ya, Bapak Ibu, mereka pakai mobil. Modalnya kalau Pertalite itu harganya 10.000, ya kan? Sementara perjalanan mobil yang jualan tahu bulat itu pelan-pelan rem, gas, pelan-pelan jalan, rem, gas. Kembali ya? Gas rem, ya. Itu juga akan memakan bahan bakar toh. Jualannya cuma 500. Ya. Tapi kok mereka tetap bertahan dan tetap eksis sampai hari ini. Mereka tetap untung. Sudah yang dikasih Tuhan. Mungkin penjual tahu bulat itu punya iman. Apapun kesulitannya, Tuhan, gitu kan, lariskan, lancarkan.
Tapi doanya kencang saudara, kan kita nggak tahu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitu juga ketika saudara melihat makanan yang bernama buntil, itu enak dipandang nggak? Kalau orang Jawa Timur, khususnya di daerah saya, nama kerennya deblok. Di Buaya itu deblok kan? Hah? Ya kayak teletong. Iya kan? Kalau di tempat saya itu buntil itu setelah jadi ditaruh di sangan yang dari tanah liat itu, ya, ditaruh di tungku. Jadi akan sedikit mengering, tidak kayak di sini buntilnya. Ya, mirip-mirip punya barang sapi. Tapi sudah ketika dikecap, wow, enak, harum gitu kan. Penampilannya gak menarik, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika saya cerita begini, sebenarnya yang ingin saya mau katakan apa sih? Ya, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, ya, seringkali kita harus menutup mata. Supaya apa? Kalau Tuhan sudah perintahkan berjalan, kita berjalan saja. Ya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan perintah. Ya. Kata perintah itu dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa apa? Ibrani, Hebrew. Ya kan? Dalam Perjanjian Lama, ya, kata perintah itu ditulis dengan kata mitzvah, yang punya arti terhubung dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah, orang yang melakukan perintah Tuhan itu mengalami connecting dengan Tuhan. Itu sama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, itu dijagai Tuhan. Nah, ini kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang berlindung kepada Tuhan dikatakan berbahagia. Orang yang berlindung kepada Tuhan dikatakan berbahagia, dalam bahasa Inggrisnya itu blessing. Diberkati. Pak status WA-nya masih tetap bless to bless kan? Masih kan? Nah, aja canggih bahasa Inggrisnya. Ya, diberkati orang yang berlindung pada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, orang yang berlindung kepada Tuhan ketika mendengar firman Tuhan, dia akan berkata, yes, amin. Enggak, tak tafsirkan dulu. Enggak kayak gitu, saudara. Tak tafsirkan, enggak kayak gitu. Ketika membaca firman Tuhan, merenung-renungkannya dalam pikirannya dan dimasukkan dalam hati, ya, maka dari mata turun ke hati, itu namanya jatuh cinta. Ya, kalau orang sudah jatuh cinta kepada Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan tidak perlu disangka lagi. Yes. Makanya kecaplah, ya, dimakan, baru bisa berkata, wow. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kemarin kami berdua itu pergi ke Solo karena ada yang meninggal, saudara, masih keluarga dari Engkong Yudo. Nah, saudaraku, ketika naik kereta itu, makanan favorit saya di situ cuma yang panas-panas. Salah satunya adalah pop mie. Ya, saya memilih menu pop mie doer kuah, ya, dengan harga 15.000.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bisa bayangkan doer, ya kan? Berarti ini pedas sih, ya kan? Kalau melihat kata doer itu pasti, wah. Makanya pengen tahu, saya beli baru kemarin itu saya makan kopi kuah doer. Dengan harga 15.000, saudaraku yang dikasih Tuhan. KAI jualan cash 300%, ya. Kalau masih dikatakan pahit, merugi, keterlaluan. Kenapa? Kemarin saya cek pot mie doer di Rita, harganya cuma 5.000. 3 kali lipat, masih ngomong rugi. Enggak bersyukur banget. Nah, di situ kembali ke cerita. Setelah saya pesan, saya makan 2 kali, pulang pergi pulang, saya makan itu. Dan setelah saya makan, ternyata ketika saya makan rasanya, wow, enak banget. Pak Minta, saya cerita ya terakhir ketika pulang ya. Ketika pulang turun, bah, enak banget gitu kan. Cari toilet ternyata sudah berubah posisi toilet yang ada di stasiun. Ya, yang tadinya sebelum itu keluar itu ada toiletnya, ternyata sudah ditutup pintunya. Saya keluar, saya lari ke ujung, ya, ternyata berbadan semua. Balik lagi, saya masuk lagi, ya, masuk pintu keluar itu lagi, cekat sama satpamnya. Loh, apa tadi yang turun tadi? Iya, saya cari toilet. Oh, di sana di ujung sana. Oh, ternyata jauh di tempat para volunteer itu duduk-duduk itu, saudara. Ya, setelah mengecap, setelah memakannya, baru tahu rasanya. Nah, saudaraku, begitu juga dengan apa kata Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah, lakukan saja, kecaplah, ya, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudaraku, saudara pernah ingat seorang murid Tuhan yang bernama Rasul Petrus? Apa yang saudara ingat tentang Petrus? Apa yang saudara ingat tentang Rasul Petrus? Apa is? Kayak kamu ingat itu menyangkal aja. Ya, Rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali ketika ditanya, apa engkau adalah murid dia, engkau teman dia, engkau pengikutnya dia? Bukan, aku tidak kenal dia. Ya, begitu ya ceritanya. Yang kedua, apa yang saudara ingat tentang Rasul Petrus, murid Yesus? Hah? Yang jelas ngomongnya. Nah itu kan gandengannya ini tadi. Apakah kamu mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihimu. 3 kali kan? Setelah itu, ingat Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menjadi. oh begitu. Iya. Nanti kita berantem kemudian ya. Ya. Pertanyaannya ditanya Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? 1 kali pertanyaan dijawab 1 kali. Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu lebih daripada yang lain. Yang kedua kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, dengan bahasa yang sama, kalimat yang sama, aku mengasihimu, Tuhan. Yang ketiga kali,
Yang terakhir itu terus. Biasanya yang ketiga kali itu it is finished. Yang terakhir. Yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Reaksi Petrus gimana? Dia nggak langsung spontan, ya Tuhan. Ya, nggak langsung. Kan sudah 3 kali itu sudah yakin nggak? Gitu kan? Seperti pada waktu saya kenal dengan dia, ya kan? Yakin kamu suka dengan saya, kemarin baru cerita, ya kan? Ketika ditanya sama ibu gembala yang ada di Lampung, apanya yang kamu suka dari dulu? Kantong kakak katanya kan. Terus dia menjelaskan, ya memang dia tidak ganteng. Wah, kurang ajar. Ya, nah ketika ditanya yang ketiga kali, Petrus tidak segera menjawab, dia merenung dulu. Sudah lihat dikasih Tuhan. Karena pertanyaan yang ketiga, kalimat yang digunakan, kata yang digunakan, apakah engkau mengasihi aku? Kalimat pertama menggunakan pilia, kalimat yang pertanyaan kedua menggunakan kata pilia. Pilia itu mengasihi friend. Tapi ketika kata yang ketiga ya menggunakan kata agape. Agape itu mengasihi tanpa syarat apapun yang terjadi. Artinya kalimatnya sama. Apakah engkau mengasihi? Tapi menggunakan kata agape. Seperti Tuhan mengasihi kita. Agape, unlimited, conditional, unconditional. Jadi mengasihi tanpa syarat. Ya. Tuhan kau tahu. Kan? Coba kalau pasangan suami istri ketika sudah menikah masih nanya, kamu mengasihi aku enggak sih? Biasanya yang sering ngomong kayak gitu istri. Ya, kalau laki-laki jarang kayaknya yang ngomong kepada istrinya, kamu mengasihi aku enggak sih? Gitu kan? Jarang. Tapi yang sering mendengar ya istri bertanya, kamu mengasihi aku enggak? Lah kalau enggak mengasihi kamu, mengasihi siapa? Itu biasanya kalau saya menjawab, terus dia bilang, I love you. I love you. I love you tuh. Ya. Kalau sudah dijawab tuh, itu seneng gitu kan. Tapi di sini ada nggak yang kayak gitu? Gak ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu pengalaman Petrus. Loh, kok jadinya Petrus sampai ke situ ya tadi ya? Yang ketiga, apa yang saudara ingat tentang Petrus? Karena belum klik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Apa yang sudah ingat tentang Petrus? Melemparkan jarak. Oke, kita masuk melemparkan jarak. Sudah semalam-malaman Petrus ya masuk ke danau untuk menjala ikan. Sudah semalam-malaman Petrus tidak mendapatkan seekor ikan pun. Ya kan? Terus ketika Tuhan Yesus berkata, apa? Alkitab kita terjemahan baru ditulis lemparkan jalamu. Betul? Tapi dalam bahasa Inggris King James itu let down. Apa let down artinya? Tibakno. Podo karo terjemahan bahasa Jawa. Tibakno. Dalam bahasa Madura
Ya, ocolno, lepaskan, ya kan? Lek bahasa liane dipelorot nih, tok, ya, dicemplungin, bluk, gitu kan? Bayangkan saudaraku, Petrus nelayan berpengalaman, ya, semalam-malaman melemparkan jalannya ke tempat yang dalam, kanan kiri, tidak mendapatkan seekor ikan pun. Ketika itu Tuhan Yesus tahu pergumulan Petrus. Wah, kasihan Petrus. Biarlah aku datang dan aku tolong. Tuhan Yesus ngomong, Petrus, tebarkan jalamu, ceblokno jalamu, pelorotno, cemplungno, tibana. Bahasa Purwokerto ini cemplungno, ocolno, pelorotno. Nah, coba kalau saudara yang diperintahkan kayak gitu jawabnya apa? Bagaimana mungkin itu terjadi Tuhan? Sudah semalam-malaman seperti perkataannya awalnya. Sudah semalam-malaman, lempar kanan, lempar kiri. Sudah ini tempat yang paling strategis untuk melemparkan jalan. Masih tidak ada ikannya Tuhan. Nah, kita seringkali seperti itu. Tapi Petrus ketika mendengar perintah Yesus, ingat kata perintah bahasa Perjanjian Lama, bahasa Ibrani mitfah, artinya terhubung dengan Tuhan, artinya terkoneksi dengan Tuhan. Makanya ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Petrus, lemparkan jalamu, karena engkau yang menyuruhnya Guru, maka aku melemparkannya, aku menjatuhkannya. Apa yang terjadi? Sejumlah besar ikan masuk ke dalam jaringnya. Bayangkan, ikannya itu masuk sendiri. Bisa bayangin? Lawang dilempar aja ikannya nggak kena. Ini cuma diceblok nih, tibakna, bingung nggak boleh ngomong. Ya, dipelorotin toh, diculno, dicemplungin toh. Ikannya udah melebur. Itu karena melakukan apa yang Tuhan perintahkan, terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan memerintahkan ikannya masuk. Makanya itu yang dinamakan orang yang takut akan Tuhan, yang percaya dan mengandalkan Tuhan, ia dikejar oleh berkat. Ada amin? Amin. Ya. Kadang-kadang kita nggak percaya. Ya. 2012 sampai 2024 di Purwokerto. Kalau saya nggak percaya apa yang Tuhan katakan, Tuhan suruh, coba kamu bertahan. Ya, Tuhan kasih cukup hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ya kalau mau masih kerja. Ya, saya kadang jualan, kadang enggak. Kadang jualan, kadang kelayapan. Kadang jualan, kadang nongkrong. Ya, tergantung apa yang harus diketahui. Tapi ketika Tuhan bilang kamu bertahan sampai finish. Sampai finish saya nggak tahu finishnya di mana. Ya betul ya. Finishnya di mana saya nggak tahu saudara. Tapi saya percaya terkoneksi dengan Tuhan, maka Tuhan pelihara. Ya kan? Di sini. Kecaplah dan lihat betapa banyak Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang berlindung pada Tuhan
hidupnya aman. Katakan aman. Aman. Yang terakhir, Tuhan memelihara. Ayat yang ke-10 masih ada, yang ke-11 ya. Waduh, percepat guys. Ya sebentar, jangan dipindah dulu. Ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Berarti orang yang percaya kepada Tuhan itu juga harus menjaga kekudusan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kekudusan itu maksudnya kudus itu kados. Kados itu artinya dipisahkan dari yang kebanyakan. Artinya apa? Ayat different. Keren toh? Ya, berbeda dari yang lain. Itu kudus, saudaraku, dipisahkan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari gelap, ya, dipindahkan kepada terang. Makanya di sini takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Apakah kita masih meragukan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan, ya, dikatakan tidak berkekurangan. Yang percaya katakan amin. Tuhan memelihara. Yang terakhir, Tuhan pasti akan mencukupi kehidupan kita, apapun kebutuhannya. Tapi bukan soal keinginan. Tapi ketika aku takut akan Tuhan, keinginanmu pun akan dipenuhi sama Tuhan. Masih ingat ayat favoritnya Mbak Suci ini? Mazmur 37:4 passwordnya. Apa Mbak Suci? Loh, yang diinginkan hatimu, yang diinginkan aja akan dicukupi loh. Nah ini kan cuma kebutuhan ya. Tuhan pasti akan mencukupi segala kebutuhanmu. Singa-singa muda merana kelaparan. Banyak orang hebat, banyak orang kuat merasa bahwa apa yang ia capai itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena keinginannya itu juga seiring dengan pendapatannya, saudara. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Masih satu nada dengan ayat yang ke-10. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat yang ke-10 tadi tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, pilihan sekarang ada pada kita. Apakah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, mau mencari Dia, atau kita akan menjadi orang-orang yang membelakangi Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan itu nggak mungkin membelakangi Tuhan, tapi orang-orang yang tidak takut, dia akan membelakangi Tuhan. Tuhan di sana di belakang. Ya. Nah, saudaraku yang dipilihan itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan pasti akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Amin. Silakan maju ke depan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kerinduan dan cinta Tuhan. Dengan apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan melayani. Melayani apa? Melayani apa yang bisa Bapak Ibu Saudara kerjakan. Tidak mungkin tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ada satu hal, Tuhan memberikan minimal satu talenta. Satu talenta. Jangan seperti para buruh yang menyimpan satu talenta. Perhatikan baik-baik. Yang dikasih modal satu talenta disimpan, yang dikasih modal berapa talenta? 3 jadi 6, yang dikasih talenta 5 jadi 10.
10. Artinya apa? Berkembang. Yang satu disimpan, mati, diambil. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan? Saudaraku, saya memberikan waktu sejenak bagi Bapak Ibu untuk merenungkan kepada firman Tuhan ini. Dengan menempatkan para malaikat berkemah mengelilingi kehidupan. Dan kami tahu apa yang kau katakan itu pasti terjadi. Terima kasih Bapa yang kami kenal di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan buat firman-Nya yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kepada para petugas dipersilakan untuk maju ke depan dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup ini. Biarlah Tuhan kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kami yang menabur dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
duduk sebentar Bapak Ibu. Shalom. Rizkia mau ada sesuatu mau disampaikan? Ulang tahun lagi ya? Shalom Bapak Ibu sekalian. Kami dari Pemuda GBS sebentar lagi tanggal 16 September hari Senin pagi kami sudah sepakat mengadakan aksi bakso sosial. Ya, bagi Bapak jemaat, Ibu sekalian, saudara terkasih, kami masih membuka donasi sampai hari Jumat minggu depan, karena Sabtunya kami akan belanja untuk kebutuhan aksi kami. Juga kami akan bagikan ke tukang becak yang ada di sekitar sini. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah tabur akan sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan puji Tuhannya, Tuhan sudah cukupkan. Berapa yang terkumpul? Berangkat dari nol ya. Puji Tuhan, dana yang sudah terkumpul sekitar 2.150.000 dan target kita Haleluya. sampai 2.500.000. Jadi Bapak Ibu yang Kalau masih bisa lebih. ya, puji Tuhannya kalau bisa lebih. Nah, jadi kami masih membuka pendonasi sampai hari Jumat depan. Begitu saja, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berangkat dari nol ya. Puji Tuhan, anak-anak kita sudah bisa praktek iman, saudaraku. Praktek imannya bagaimana ia mau dipakai Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain. Target 50, tapi saya berdoa untuk 100 orang. Yang 50 tukang becak dan teman-temannya. Ya. Targetnya 50, istri saya punya iman, tadi saya punya iman 100. Boleh dong ditambah. Kok tukang becak? Dan kawan-kawannya. Ya, kawan-kawannya itu siapa saja? Nanti Pak Victor yang urus. Puji Tuhan Bapak Ibu, sudah terkumpul 2,150. Puji Tuhan. Tuh, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya menyebut Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab kita yang baru kita baca renungkan hari ini, Mazmur pasal 34, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, tak kekurangan sesuatu pun apa yang baik tidak. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita, saudara dan saya pasti terpelihara. Saya mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu hari ini, hari kemarin, bahkan hari yang belum kami jalani 1 jam ke depan, 1 hari ke depan. Kami tahu Tuhan sudah ada di masa depan kami. Saya mengucap syukur buat kebaikan-Mu, dan hari ini kami mau menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan
Tuhan memberikan